Pemilihan Presiden Amerika Serikat dan juga keputusan The Fed pada minggu ini akan menjadi penggerak market dan membuat market akan berfluktuasi yang besar dan memberikan peluang-peluang untuk trading di market forex. Sobat trader, kita akan bahas analisa mingguan market forex 4-8 November 2024. Tentunya minggu ini bukan minggu yang biasa karena ada special event yang akan mempengaruhi pergerakan market dan memberikan kita peluang-peluang. Jangan lupa like dan subscribe, kita langsung bahas analisa mingguan market forex. Oke, sebelumnya kita review secara singkat saja. Pada hari Jumat tanggal 1 November yang lalu sudah dirilis data tenaga kerja Amerika, yaitu non-farm payroll dan rangkaiannya. Di mana non-farm payroll ternyata melesetnya ini jauh banget ya, anjlok banget. Dari 223.000 diprediksi turun setengahnya, ternyata aktualnya hanya sekitar 12.000 ya, atau yang nggak nyampe 10% dari previous. Ini anjlok sekali ya. Tapi dua data lainnya seperti average hourly earning ini mengalami kenaikan daripada atau lebih tinggi daripada forecast. Kemudian tingkat pengangguran pada bulan Oktober stabil di angka 4,1%. Hanya non-farm payroll saja yang hasilnya negatif. Dan kita lihat pada pergerakan dolar indeks di hari Jumat yang lalu di penutupan mingguan, ternyata dolarnya mengalami koreksi penurunan. Oke sobat traders, dolar pada seminggu yang lalu masih mencatatkan kenaikan atau rally dari sejak September ya, dan mulai terangkat naik oleh isu ataupun juga sentimen menjelang pemilihan presiden, di mana market ya tampaknya mulai menyukai kalau Donald Trump yang terpilih, atau sepertinya arahnya gitu ya, arah dari puling-puling Donald Trump yang lebih unggul, sehingga banyak para pelaku pasar cenderung untuk beralih ke dolar karena kebijakan Trump yang memang mendukung untuk penguatan US dollar. Oke, kita langsung aja bahas untuk apa yang akan menjadi fokus market minggu ini. Sobat trader, saya alihkan dulu untuk data-data ekonomi ya. Sobat trader mungkin bisa aja lihat di data ekonomi atau kalender ekonomi ya dari web-web yang ada. Tapi saya bahas kepada fokus yang utama aja, yaitu Pilpres atau Presiden Election US, di mana ini akan diadakan pada hari Selasa tanggal 5 November. Kita lihat ya, adalah Kamala Harris dan Donald Trump. Siapakah yang akan unggul, di mana ini akan menentukan arah kebijakan moneter ya, dan juga ekonomi dan perdagangan US, sehingga nanti sentimen market menuju kemana. Oke, untuk kita lihat berita yang terupdate, dikatakan bahwa untuk hasil polling ternyata hasilnya ketat ya antara Trump dan Kamala Harris. Oke, langsung aja nanti kita lihat hari Selasa bagaimana untuk hasilnya melalui nanti ada perhitungan cepat ya. Oke, selain US Presidential Election, ada juga yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu adalah Federal Reserve Decision. Nah, ini adalah keputusan Fed ya untuk bulan November, di mana diprediksi ada penurunan suku bunga 0,25% dan sisanya nanti 0,25% lagi di pertemuan Desember ya. Ini merupakan sedikit mengendur ya, di mana setelah penurunan suku bunga pada September yang lalu dikatakan kemungkinan akan ada penurunan bunga lagi, tapi ternyata besarannya lebih kecil, yaitu 0,5% dibagi untuk 2 kali pertemuan. Oke sobat traders, nah ini sepertinya kita tahu bahwa dengan mengendurnya kecepatan penurunan suku bunga The Fed ini membuat dolar juga terangkat ya. Oke, langsung saja kita akan ke MetaTrader, bagaimana analisa dan peluang untuk trading forex minggu ini. Oke, kita lihat untuk dolar indeks sobat traders, di mana dolar indeks daily sudah kelihatan ya bagaimana arahnya sedang tertahan untuk sementara, tertahan sobat trader, karena di sini ada resisten yaitu di 104.45 atau 50. Sudah disentuh satu kali ya pada minggu yang lalu, atau kalau di satu kali minggu lalu dan minggu sebelumnya ya, tapi reject ya, atau ada perlawanan yang ketat dari area sini. Tapi bukan berarti dolar menjadi change of character atau turun, belum ya. Ini masih hanya koreksi. Kita lihat ini masih jauh dari level
swing down-nya ya, ke swing up ini masih mungkin baru sekitar 20-an%. Karena kalau kita lihat pakai Fibonacci ini masih jauh ya sobat traders. Kita lihat ya. Kalau untuk koreksinya ada di 38, 50 atau 61,8. Dan ini semua masih menunggu kepada hasil presiden election dan juga Fed decision hari Rabu nanti. Oke, kita ke Euro USD sebagai lawan utama US dollar. Euro USD sebagai lawan utama US dollar, sebagaimana sobat trader tahu, ini akan sangat mempengaruhi ya pergerakannya. Kita lihat bagaimana euro ya sudah terjadi breakout structure di sini 2 kali ya, satu, dan di sini sudah terjadi 2 kali breakout structure sehingga harga naik dan sekarang sudah menguji level resisten yaitu di 1.09 ya. 1.09 di sini adalah resisten dan tampaknya ini sudah mau diuji lagi sobat traders dan tampaknya ini potensial ya akan terjadi breakout 1.09. Nah, peluang buat sobat trader apabila terjadi breakout ada candle yang close di atas 1.09, sobat trader bisa ikutin alurnya karena cenderung akan naik untuk bisa ambil posisi buy. Oke, sobat traders, kita lihat GBP USD masih dalam sentimen penurunan atau pelemahan. Kita lihat untuk hari Senin ini ada lonjakan ya, lonjakan atau gap up. Kita belum tahu ada apa gap up-nya. Nanti kita bisa pantau terus ya. Nah, sementara penurunan juga sudah tertahan di sini ya, ada neckline tertahan dan ini ada potensi untuk rebound untuk GBP USD. Kita lihat apakah akan lewatin level ini 1.3041. Karena kalau lewatin 1.3041 bisa terjadi breakout structure. Sobat trader bisa lanjut buy apabila lewatin 1.3041, dia akan naik ke 1.31 sampai 1.3155 dan seterusnya apabila melewati resistennya. Tapi kalau turun lagi di bawah 1.2860 maka masih bearish dan masih posisi sell. Oke sobat trader, kita lihat untuk Japanese Yen. Untuk minggu ini kita lihat sama seperti pergerakan USD, bagaimana di candle USD Japanese Yen juga terjadi rejection pada hari Jumat ya. Kita lihat. Nah, sobat trader, rejectionnya juga terlihat dari area resisten. Di sini ada resistensi ya, di sini juga ada resistensi. Nah, kita lihat untuk tren, secara tren USD Japanese Yen ini masih bullish ya, masih bullish. Tapi kita lihat ini ngikutin pergerakan dolarnya. Kalau dolarnya juga koreksi turun lagi, maka USD Japanese Yen-nya masih akan terus ke bawah. Untuk sementara harga masih ketahan di level support ini sobat trader. Ini adalah support yang minor ya, yaitu di 1.151.44 di sini di low ini ya, 15144. Apabila 15144 di break, dia akan masih ada cenderung turun. Di sini ada support lagi di 14908 dan ini bisa juga menjadi area demand di mana bisa jadi ada order block di tempat ini ya, yang bisa kita juga pasang mungkin buy limit di area 149. Oke sobat trader, kita ke cross rate. Kita ke cross rate, kita ke GBP Japanese Yen. Oke, untuk GBP Japanese Yen mirip seperti USD Japanese Yen ya. Bagaimana ada koreksi pada akhir pekan yang lalu. Oke, kita lihat untuk yang jarak pendek di sini masih lower high ya. Bagaimana high-nya turun lebih rendah daripada high yang sebelumnya. Kita lihat ini juga low-nya lebih low daripada sebelumnya. Dan kita lihat nih, selama tidak break lagi di atas 19836 ini ya, level ini, maka ini masih akan turun. Dan untuk penurunan atau mau mencari posisi sell, menunggu level low ini di break lagi ke bawah. Jadi ini sudah membentuk lower high, maka kalau level 19536 di break maka menjadi lower low. Jadi potensial untuk open posisi sell untuk GBP JPY apabila harga kembali naik lagi di atas 19836, kemudian break lagi di atas level tertinggi minggu lalu 199.700, potensial breakout. Kita bisa cari posisi atau peluang buy untuk GBP Japanese Yen. Dan ini potensinya
masih cukup besar karena pada 3 bulan yang lalu ya, atau beberapa bulan yang lalu, kita lihat di bulan Juli pernah naik sampai ke level 208. Jadi artinya kalau level minggu yang lalu 19979 di break, maka potensial naiknya masih bisa ratusan pip lagi. Oke sobat trader, demikianlah analisa market forex dan juga peluang-peluangnya pada minggu yang spesial ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa share kepada teman-teman kalian. Terima kasih, salam profit.